萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Wajah Feng Zunze tanpa sadar berubah ketika dia melihat ikon Phoenix gelap hitam di belakang Feng Qing'er dari kursi khusus. Matanya beralih ke Lei Zunze di sampingnya saat dia berkata dengan suara yang dalam. Tidak disangka bahwa dia adalah seseorang dari suku surga setan Phoenix. Tidak heran Anda harus secara pribadi bertindak untuk menyembunyikan aura aslinya. Lei Zunze menyeringai. Ada kebanggaan yang tersembunyi di senyumnya. Dia melirik Xiao Yan di arena dan berkata, ini Xiao Yan benar-benar bukan orang biasa untuk dapat memaksa Qing'er menggunakan keterampilan rahasia sukunya. Mata Feng Zunze menyempit. Rasa dingin melintas melalui mereka. Hehehe, Feng Zunze seharusnya tidak sembrono. Anda mungkin tidak takut dengan pavilion petir angin saya, tetapi Qing'er adalah seseorang dari suku surga setan Phoenix. Suku surga setan Phoenix sepertinya tidak akan membiarkan hal-hal terjadi jika sesuatu terjadi padanya. Anda harus tahu bagaimana sombongnya suku itu. Lebih baik tidak menemukan masalah yang tidak perlu untuk pavilion bintang jatuh. Lei Zunze berbicara dengan suara lemah. Apakah Anda mengancam saya? Feng Zunze tiba-tiba tersenyum ketika dia bertanya. Beberapa kewaspadaan meningkat di hati Lei Zunze saat dia melihat senyum di wajah Feng Zunze. Feng Zunze telah terkenal untuk jumlah waktu terlama dari 4 besar Douzon yang hadir. Selain itu, dia juga orang yang paling berpengalaman. Ketika Lei Zunze masih menjadi Douzong, Feng Zunze sudah memiliki reputasi yang kuat di wilayah dataran tengah. Meskipun status mereka telah menjadi sama sekarang, Lei Zunze masih takut padanya. Ini tidak dapat dianggap sebagai ancaman. Baik Anda dan saya tahu di dalam hati kita apakah itu benar atau tidak. Feng Zunze melirik ke arah Lei Zunze. Dengan segera, dia melihat ke arena dan tertawa dengan suara lemah. Saya tidak akan melakukan sesuatu seperti menindas orang yang lebih muda sebagai tetua. Selain itu, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang dalam pertempuran ini. Lei Zunze mengangkat alisnya saat sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Xiao Yan akan menjadi tandingan bagi Qing'er? Qing'er, yang telah menggunakan skill rahasia sukunya, adalah seseorang yang bahkan beberapa tetua yang kuat di pavilion petir angin tidak bisa mengalahkan, apalagi Xiao Yan yang baru saja menembus kelas Du Huang beberapa saat yang lalu. Feng Zunze tersenyum ketika dia menjawab dengan sikap tidak berkomitmen, kalau begitu, mari kita tunggu hasil akhir. Lei Zunze tertawa keras ketika dia melihat ini. Dia berkata, karena Anda sudah begini, mari kita lihat siapa yang akan memiliki tawa terakhir dalam pertukaran ini. Sementara dua raksasa ini sedang bercakap-cakap di kursi khusus, Xiao Yan di arena merasa sangat gelisah di dalam hatinya. Setelah samar-samar menebak identitas Feng Qing'er, dia tiba-tiba mengerti. Tidak heran dia merasakan perasaan familiar ketika dia melihat sayap Phoenix-nya yang indah berwarna-warni. Jika bulu dan daging yang berwarna dihilangkan, akankah sayap itu tidak persis sama dengan sayap tulangnya? Sialan! Mengapa wanita ini adalah anggota suku surga setan Phoenix? Xiao Yan tanpa sadar mengutuk dalam hatinya saat dia merasakan darah merah hijau fluktuasi dalam botol batu giok di cincin penyimpanannya. Itu tak terduga bahwa darah yang dia telah haluskan akan bertindak dengan cara yang tidak terduga setelah bertemu dengan anggota suku surga setan Phoenix. Suku surga setan Phoenix ini memang aneh.
Tidak heran itu bisa menjadi salah satu dari 3 fraksi teratas di dunia binatang ajaib. Kekuatan spiritual Xiao Yan berulang kali meresap ke dalam cincin penyimpanan, menyembunyikan fluktuasi darah hijau merah. Jika Feng Qing'er diizinkan untuk menyadari bahwa ia memiliki darah suku surga setan Phoenix di tangannya, kemungkinan dia akan mengundang masalah yang tak ada habisnya. Setelah semua, kekuatan surga setan Phoenix benar-benar jauh lebih kuat daripada fraksi seperti paviliun petir angin. Rasa bahaya tiba-tiba naik di hati Xiao Yan setelah memisahkan sebagian dari pikirannya untuk menekan fluktuasi darah hijau merah. Kilat terang melonjak keluar dari tubuhnya saat dia langsung menghilang dari lokasi aslinya. Tubuh Xiao Yan baru saja menghilang ketika cahaya aneh tiba-tiba turun dari langit. Ini segera menabrak arena kayu perak yang keras. Suara mendesis yang tidak biasa dipancarkan saat lubang setinggi ratusan kaki muncul di arena. Benang api hitam gelap terbakar di sekitar lubang. Xiao Yan mengungkapkan tubuhnya di udara. Matanya menatap tajam pada benang api yang sangat redup. Mereka tampaknya telah merembes keluar dari neraka dengan anak mereka yang padat. Api yang tidak biasa seperti itu tampaknya menjadi sumber dari perasaan bahaya dalam hati Xiao Yan. Jenisnya lah apa ini? Seharusnya tidak menjadi api surgawi. Kalau tidak, api surgawi di tubuhku akan merasakan sesuatu. Namun, kekuatan nyala ini tidak lebih lemah dari api surgawi? Kejutan menari melalui hati Xiao Yan. Arusnya sangat akrab dengan api surgawi di peringkat api surgawi. Namun, seseorang tidak dapat menemukan api yang sama untuk itu terlepas dari bagaimana orang memikirkannya. Cahaya hitam gelap itu hilang tapi Feng Qing'er di langit hanya tertawa dingin. Jari halusnya terangkat dan cahaya hitam pekat melesat, seperti ular piton yang sangat besar, dari lubang yang sangat besar. Ini memancarkan gelombang suara dentuman sonik dalam yang berderak di seluruh langit. Xiao Yan merajut alisnya saat dia melihat cahaya aneh yang menerkam. Dia bisa merasakan bahwa bagian dalam cahaya gelap mengandung energi yang menakutkan. Jika dia dipukuli secara langsung, sepertinya dia akan berakhir dengan luka serius bahkan dengan kekuatannya saat ini. Cahaya petir berkedip di atas kaki Xiao Yan saat tubuhnya dengan cepat ditarik kembali. Banyak bayangan berulang kali muncul di langit. Xiao Yan, tidak ada yang menghindari kekuatan ikon suci. Ini akan mengikuti Anda seumur hidup jika gagal mengambil hidup Anda. Ejekan muncul di wajah cantik Feng Qing'er saat dia dengan dingin tertawa saat menonton Xiao Yan menghindar. Ikon Phoenix hitam besar jauh lebih pucat dibandingkan sebelumnya. Jelas, jenis serangan gelap yang menakutkan ini bukanlah sesuatu yang Feng Qing'er bisa gunakan berkali-kali dengan kekuatannya saat ini. Xiao Yan muncul seolah-olah dia tidak mendengar tawa dingin Feng Qing'er. Dia mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak bayangan berulang kali muncul di langit. Namun, bayangan seperti itu akan langsung hancur menjadi ketiadaan oleh cahaya aneh, mengikuti di belakangnya. Swos-swos, Xiao Yan mengayunkan penguasa berat di tangannya. Beberapa penguasa hijau giok besar bersinar keras menabrak lampu hitam gelap. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Bahkan kecepatan cahaya gelap itu tidak sedikit pun berkurang. Kesungguhan di mata Xiao Yan menjadi lebih padat ketika dia melihat bahwa cahaya gelap benar-benar tidak terpengaruh. Ini yang disebut kekuatan ikon suci memang agak tidak biasa. Menghindar dengan cara ini juga bukan solusi. Menggunakan kekuatan ikon suci semacam ini menghabiskan sejumlah besar douki. Melihat penampilan Feng Qing'er, sepertinya dia hanya bisa menggunakannya sekali. Namun, dia saat ini mempercepat pemulihan doukinya. Jika dia diizinkan untuk menggunakan ikon suci lainnya, sepertinya semuanya akan berakhir lebih merepotkan. Pikiran ini bertahan di hati Xiao Yan. Serangan biasa tidak ada gunanya melawan ikon suci ini. Jika seseorang ingin menghancurkannya,
seseorang harus menggunakan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada itu. Kilatan dingin berkedip-kedip di mata hitam gelap Xiaoyan. Dia mengepalkan tangan kirinya dan api hijau giok melonjak keluar darinya. Itu dengan cepat dibagi menjadi nyala hijau dan api yang tak terlihat. Jarinya menekan alisnya dan nyala putih lebat juga muncul. 3 jenis api surgawi naik dan layu di telapak Xiaoyan. Suhu mereka yang menakutkan menyebabkan seluruh tempat menjadi luar biasa panas. Bahkan awan gelap di langit jauh mulai berhamburan karena mereka. Api surgawi 3 tipe. Wajah Lei Zunze, Feng Zunze, Jian Zunze, dan Huangquan Zunze di kursi khusus mengubah saat ketiga jenis api surgawi muncul. Suatu kejutan muncul di mata mereka. Meskipun mereka telah melihat api surgawi sebelumnya, mereka belum pernah melihat seseorang yang memiliki 3 jenis api surgawi. Mungkinkah ini mantra api? Orang tua yang keras kepala itu sebenarnya bahkan mengajarkan metode Qi seperti itu kepada Xiaoyan? Mata Feng Zunze berhenti di 3 jenis api surgawi di tangan Xiaoyan. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia akhirnya bergumam pada dirinya sendiri tanpa sadar di dalam hatinya. Munculnya 3 jenis api surgawi memicu keributan besar. Namun, ada sangat sedikit yang bisa mengenali 3 jenis api surgawi. Meskipun mereka tidak bisa mengatakan asal mula nyala api itu, mereka masih bisa secara samar merasakan betapa luar biasanya ketiga jenis api surgawi berasal dari suhu yang menakutkan yang merembes keluar dari mereka. Xiaoyan tidak ragu bahkan sedikit pun setelah 3 jenis api surgawi muncul. Dia menekan ketiga jenis api surgawi dengan kasar bersama di depan mata Lei Zunze yang terkejut. Kelompok Zunze. Orang ini. Apakah dia gila? Bahkan dengan ketenangan Lei Zunze, dia tidak dapat pulih saat dia menonton Xiaoyan. Kekuatan api surgawi sangat menakutkan. Namun, perlawanan antara masing-masing jenis api surgawi sungguh membingungkan. Jika seseorang secara acak mencampurnya, hasil akhirnya akan membakar diri menjadi abu. Itu tidak jarang untuk melihat hal-hal seperti itu di dataran tengah. Xiaoyan alami tidak punya waktu untuk memperhatikan Sok Lei Zunze dan sisanya. Dengan kekuatannya saat ini, menggabungkan 3 jenis api surgawi mungkin tidak dianggap sulit, tetapi dia masih perlu memusatkan pikirannya untuk mencoba yang terbaik untuk mempertahankan keseimbangan yang aneh. Cahaya gelap yang tidak biasa sekali lagi menyapu. Xiaoyan bahkan tidak mengangkat kepalanya. Cahaya perak berkelap-kelip dan dia muncul lebih dari 100 kaki. Pada saat cahaya gelap bergegas lagi, tubuhnya sudah melintas dan menarik jarak yang sangat jauh. Selama penghindaran cepat ini, kelompok api berwarna 3 di tangannya mulai perlahan menyatu bersama. Sebuah lotus api 3 warna yang indah perlahan-lahan naik dari gugatan api. Stadion itu tampak seperti permukaan danau yang tenang setelah sebuah batu besar dilemparkan ke dalamnya saat ketiga teratai api muncul. Banyak riak spasial terwujud. Bahkan energi dari tempat ini tiba-tiba lebih liar dan kasar. Adegan ini benar-benar sesuai dengan deskripsi dunia yang turun ke dalam kekacauan ketika teratai api lahir. Ekspresi Lei Zunze dan yang lainnya di kursi khusus berubah drastis saat ini. Mereka merasakan semacam aura berbahaya dari lotus api berwarna 3. Orang ini, bagaimana dia bisa melepaskan teknik Dou yang begitu kuat? Feng Zunze menganggukkan kepalanya. Senyum yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Penglihatan orang yang keras kepala itu benar-benar setajam seperti biasanya. Pria muda ini memiliki kualifikasi untuk menjadi muridnya. Lotus teratai berhasil terbentuk. Kali ini, Xiaoyan benar-benar menstabilkan tubuhnya. Dia menyeka keringat dingin di dahinya, mengangkat kepalanya, dan melirik Feng King Er di langit. Dia menghela nafas panjang, menghembuskan rasa rendah diri yang dia alami ketika melarikan diri lebih awal. Segera,
Dia mengangkat kepalanya dan tawa keras yang membawa aura bangga melonjak ke langit. Di bawah kemarahan Buddha, semua hantu dan kejahatan akan tidak ada lagi. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.